Halo, suara Juventini mania. Ya, gimana ya? Kita mau lemes tapi harus semangat. Walaupun lagi-lagi imbang maning bro. Gimana Juventus ini? Kemarin kita main di kandang lawan tim yang peringkat belasan tapi hampir kalah. Gimana itu? Untung ada penyelamat Timothy Weah. Jadi sekarang gua bareng gua lagi, Didi. Kita mau mendiskusikan, ngobrol santai dengan narasumber-narasumber tentunya, gua nggak sendiri. Jadi kita mau ngebahas hasil nih pertandingan Juventus kemarin lawan Parma yang berakhir sama kuat, 2-2, oke? Nah, nanti juga kita mau ngebahas siapa sih man of the match dan seterusnya. Nah, sebelum itu seperti biasa, gua kenalin dulu ya narasumber-narasumber kita yang unik nih. Karena apa? Ini momen yang langka nih. Kita kedatangan narasumber dengan nama yang sama. Bahkan secara hurufnya namanya itu sama. RICKY. Nah, silakan Rick, perkenalkan diri lu yang backgroundnya stadion nih. Nah, silakan Rick. Halo, suara Juventini. Gua Ricky Andreas, Juventini dari Oke. Cibubur. Oke, Juventini dari Cibubur ya, Bang Rick ya. Ya, Iya. selanjutnya Ki. Yo, lanjut Ki. Halo teman-teman Suara Juvent ini. Seperti biasa gue Ricky dari Taman Mini. Rumahnya Yo, deketan juga lagi. ya, jadi eh, Oke. teman-teman semua yang di rumah maupun yang dimanapun menonton channel kesayangan kalian ini, Suara Juventus ini, kita bertiga nih narasumbernya ada dua Ricky nih. Tapi sebelum kita ngebahas tentang hasil pertandingan lawan Parma, kita mau ngucapin nih momen spesial. Ini bukan sembarang momen ini. Karena apa? Di tanggal hari ini, tepat tanggal 1 November, Juventus ulang tahun yang keberapa teman-teman? Yeay, 127. 127. Silahkan, mari kita Woo! ucapkan selamat ulang tahun buat Juventus yang ke Juventus, seratus dua happy puluh tujuh birthday. tahun. Nah, Selamat silakan, ulang tahun, Juventus silakan, 127. ayo Rick, Semakin silakan tua Rick. Juventus. Nah, ayo Ki, Semakin gimana nih? sukses. Ya, Semakin sukses ke depannya lagi. ya dengan Semoga pelatih baru Juventus ya. bisa juara Liga Champion. Amin. Amin. Ya, selamat menjalani usia yang semakin matang tentunya, bahkan bisa dibilang nyonya tua nih. Nah, gitu Nyonya kan? tua banget. Iya, Benar-benar. secara Tuh. umur udah bener-bener ini, udah klub yang luar biasa sejarahnya dengan para fansnya juga. Itu momen-momen bersejarah yang nggak akan dilupakan semua Juventini di seluruh dunia pastinya ya kan. Nah, Betul langsung sekali. aja deh kita ngebahas materi yang ya gimana lagi ya. Kita akhirnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan lagi nih. Hasil imbang yang keenam kalau nggak salah ya. Lawan Iya betul. klub Serie A di lanjutan Giornata ke-10 kalau nggak salah ya. Tuh. Yes. Nah, Tuh. ini kita lawan Betul. Parma. Kita mendapatkan hasil imbang 2-2. Yang kita tahu ya, kalau kondisi kemarin Juventus nyaris kalah 1-2. Nah, untung ada penyelamat Timothy, sorry. Timothy Weah, kita tahu dia punya tendangan yang boleh juga, tapi itu menyelamatkan mukanya Thiago Motta ini di kandang sendiri. Hampir kita pecah rekor tak terkalahkan ini. Walaupun di klasemen ya bisa kemungkinan kita melorot lagi nih kalau Lazio sama Fiorentina menang ya kan. Nah, Yes. gua mau Betul. langsung nanya nih ke narasumber yang pertama nih. Kalau Bung Riki Agustrian gimana pendapatnya? Ah, aduh, ini pertandingan yang kok jadi kayak sulit banget ya golinnya ya. Maksudku ini Iya. gimana ya? Ini penguasaan bola 62 berbanding 38. Juventus tuh sebenarnya Wah, menguasai pertandingan sepenuhnya gitu. Cuman kok kesulitan gitu. Apalagi di babak pertama tuh pertandingan parah banget ya. Menurut gua tuh monoton dan kebaca banget gitu. ya. Juventus selalu mengandalkan Conceição again dan again gitu. Terus menerus lewat sayap kanan gitu. Conceição lagi gitu. Memang minim kreativitas ya kalau kita lihat Iya, dari ya. susunan pemainnya kan juga yang main lini tengahnya ya pemain begitu gitu. Bukan pemain dengan tipikal yang bisa merombak jalannya pertandingan gitu, mengeluarkan umpan-umpan kunci dan lain-lain gitu. Jadi lini tengah kita memang dibilang kalah yang nggak kalah, cuman dibilang menang juga nggak sepenuhnya menang sih Bang. Jadi menurut gua
bukan sebuah pertandingan yang enak untuk ditonton lah tadi malam Bang. Nah, gimana tanggapan lu, Rick, Bung Ricky Andreas atas jalannya pertandingan Juventus lawan Parma? Silakan. Ya, kalau dibilang kecewa, kita sungguh bisa kecewa. Main di kandang sendiri, hasilnya kita imbang. Kalau dari jalannya pertandingan, eh, kita sempat tertinggal, tapi Mm-mm. kita bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Walaupun seperti itu, ya hasilnya memang mengecewakan, tapi kita tetap progresnya. Kita nggak menyerah, nggak pantang menyerah. Apa finalnya tetap ada, walaupun memang skornya kita kecewa. Ya, Ya, semoga ke depannya bisa lebih baik lah. oke. Jadi kalau menurut Bro Ricky Andreas gitu ya, itu tadi kalau menurut narasumber ya jalannya pertandingan. Jadi kalau hasil yang tidak diharapkan seperti ini nih, apa sih penyebabnya yang paling utama Ya. deh menurut Bro Ricky? Ayo, Ricky Agustrian, silakan. Oke, gini ya, kalau menurut gue memang pertama Juventus main monoton ya, gampang kebaca gitu ya. Gue Hmm. merasa bahwa Juventus kehilangan sosok pemain sentral yang bisa menjadi kunci di lini tengah. Mungkin saat ini kita punya Cop Manners gitu ya, Ya, nggak bisa bermain juga gitu. Semalam bermain sih, cuman kan udah menit-menit akhir ya, jadi iya. mungkin Impact-nya nggak berasa ya. belum, ya impactnya kurang terasa gitu karena mungkin belum fit juga kan untuk dimainkan Iya, gitu ya. Juve semalam memasang dua pivot, Locatelli dan Marcus Thuram lagi, Kepren Thuram. kayak Prenturan. eh ya sama-sama punya visi yang sempit menurut gua Bang gitu. Jadi Ya, menurut gua Parma tuh cukup nyaman ya duduk di belakang gitu selagi mempersiapkan counter attack tajam aja nah, gitu. ya. Dan satu lagi sosok sentral yang menurut gua ada di belakang, koordinasi lini belakang tidak terjaga dengan baik. Gue merasa Danilo dengan tandemnya Gatti dan Kabal juga sama bingungnya gitu ya. Jadi ketika diserang Nah, lawan tuh sama-sama bingung gitu. Gue ngerasa seperti itu gitu. Semua serba nunggu aksi yang solid buat cegah peluang lawan, juga ujung-ujungnya akhirnya kan di Grey mengut bola dua kali di babak pertama khususnya kan. Itu iya pertandingan itu. paling parah, selalu di babak pertama Juventus bermain jelek gitu. Jadi Ya. menurut gue itu sih Bang, minimnya kreativitas, tidak ada pemain kunci yang bisa memberikan umpan-umpan manis di lini depan gitu, sehingga lini depan otomatis bermain monoton hanya mengandalkan siapa Konsesau aja Konsesau. gitu ya. Timothy Weah bahkan beberapa kali sulit untuk ngedobrak gitu kan, Iya. ada sekitar gue menghitung Weah tuh cuma melakukan satu shoot ya, itu pun ngawang ke atas di babak Mm-mm. pertama gitu. Jadi menurut gue terlalu monoton dan gampang kebaca aja sih Bang gitu. Tidak ada Iya, pemain iya. yang punya kreativitas tajam untuk bisa mendobrak sih. Ya Oke. Konsesau lagi gitu. Itu Iya, sih Bang. iya. Oke, berarti menurut Bung Ricky tadi monoton penampilan Juventus, tidak ada yang punya kreativitas gitu ya. Nah, Ya. kalau sekarang menurut Bung Ricky Andreas nih, gimana? Setuju nggak dengan pendapatnya Bung Ricky Agustrian ini? Apakah ada hal lain yang Bung Ricky lihat? Silakan. Ya, gua setuju dengan Bro Ricky. Kreativitas kita kurang, terus lini depan juga kita bilang Vlahovic itu menit awal-awal harusnya bisa gol, itu nggak gol, sayang banget. Ya Iya. memang dengan kehilangan Koop Meiners juga memang mempengaruhi banget ya. Jadi Iya. eh, alir bola juga susah. Tapi selain itu kunci yang menurut gua cukup penting, lini pertahanan kita semenjak kehilangan Bremer, terasa banget lini Nah, belakang kita hancur. jadi Itu gampang bah, kebobol ya. 10 gol. Ya betul, 10 gol kita udah kebobolan setelah Bremer cedera. Jadi Nah, ini itu. pertahanan harus cukup diperhatikan kayaknya ke depannya. Iya. Nah, itu sih kalau kondisinya memang di lini pertahanan tidak bisa dipungkiri ya. Memang faktanya begitu. Bahkan sampai seorang back dari Primavera itu pun dipanggil ke tim senior yang namanya Yes. Gil Pruche kalau nggak salah ya. Back Ya. kelahiran 2006 itu. Karena kita memang lagi krisis back juga. Kita ngelepas Rugani dan akhirnya Ya. tidak ada kedalaman squad di sisi pertahanan, terutama back tengah. Jadi mau nggak mau Mota harus pasrah aja lah nerima posisi. Tapi ya kita Betul. harap hal ini menjadi itu juga sih perbaikan buat kedepannya lah ya. Nah, ini yang Ya. berikutnya nih, kita mau coba mengulas nih proses gol sekaligus rating pemain, yang mana yang man of the match atau worst of the match gitu kan. Nah, sekarang dari Bro
Ricky Agus Rian nih, proses gol menurut lu gimana? Kalau golnya Juventus 2 itu menurut lu gimana prosesnya? Oke, gol pertama itu dari McKennie. McKennie. Ya, Ya, iya. McKennie ya. Itu kan Ya, hasil dari build up yang dilakukan sama si Turam kan. Dia kan ngepres, betul. dapat bola, dia oper ke Conceição, habis itu Conceição kirim crossing kan. Ya, Gitu. Jadi menurut gue lagi-lagi Conceição, Bang. iya, memang nyawanya Lagi ya. dan lagi gitu. Nyawanya tuh ada di Conceição pertandingan semalam gitu. Bahkan Ya, ya, ya. menilik ke pertandingan sebelumnya juga kan semua berawal dari Conceição gitu. Conceição lagi gitu. Jadi Betul. menurut gue ini kecerdikan yang dilakukan seorang Conceição aja sih. Dia melihat McKennie sepertinya walaupun McKennie dijaga sebenarnya dua orang gitu ya. Iya, Memang ada momen McKennie memanfaatkan peluang dengan baik sih menurut gua di iya, saat iya. backnya udah nyundul dia ngelihat oh kayaknya nggak nyampe nih back nih gitu Nah, kan jadi iya. dia nggak ikut loncat gitu kan dia nggak ikut Ya, loncat dia lihat momen itu momennya pas banget sih bang umpannya bagus momennya pas McKennie-nya pinter gitu ya. tinggal nempatin kepala aja gitu kan jadi masuk gitu itu sebuah gol yang lumayan cukup bagus sih menurut Nah, gua ya. gitu lalu di gol kedua lagi-lagi Conceição lagi. Gue nggak kebayang kalau pertandingan semalam gak ada Conceição sih ya, karena Conceição bener-bener impactnya gede banget gitu. Jadi gol kedua pun lahir dari Conceição ya kan, dia dikasih umpan Ya, terobosan ibaratnya kan, true pass, dia dikasih ya. true pass, dia lihat sebelah kiri, wah ada pemain kosong, dia oper langsung pakai kaki kanan. Ini persis kan sama kayak golnya pas lawan Inter kemarin kan, Iya, kan kayak gini benar. juga modelannya Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. memang lagi-lagi dari Conceição gitu. Gue melihat dua gol yang dihasilkan Juventus sebenarnya hasil kecerdikan Conceição sih bang, jujur aja gitu. Iya, Kalau iya. untuk momen kebobolan, gol pertama ya yang paling fatal menurut gua. Lagi, sorry, gol gol Yang kedua yang Dua. yang fatal. kedua Ya, counter attack ya? ya, ya, yang gol kedua counter attack Danilo yang salah. Gol pertama Hmm. dulu kali ya. Kalau di gol pertama, gua melihat memang kurang koordinasi ya bang ya di lini Ya. belakang, terlihat sekali gitu Mm. kurang koordinasi. Oh sorry, gol pertama Danilo ya bang ya, yang Danilo Betul, blunder betul, ya. betul, Ya betul, sorry sorry gue betul, salah. betul. Oke, sorry gue salah. Oke, gol pertama ya. Gol pertama gue lihat memang ini pure tidak adanya koordinasi lini belakang yang baik ya, tidak adanya komunikasi yang baik gitu. Padahal saat itu momennya adalah momen Danilo dan Digre komunikasi di situ kan. Mm, Tinggal mm. lu mau loss atau lu mau ambil gitu kan. Iya, iya, iya. Ibaratnya kan. Saat itu juga gue ngelihat Danilo sebenarnya udah menang speed di situ. Cuman nggak tahu gimana tiba-tiba bolanya kerebut. Itu suatu proses gol yang menurut gue eh gimana ya Bang ya? Nggak enak banget gitu menurut itu gampang banget loh tinggal lu buang ke kanan atau lu kasih kiper atau gimana gitu kok bisa Iya, bola iya. bisa kerebut itu sih menurut gue ini pure kesalahan Danilo di situ sih bang lalu yang gol yang kedua lagi-lagi juga Danilo lagi kan yang diacak-acakan. Memang Danilo lagi udah diacak-acak nggak kiper bisa lewat. dimaafkan itu memang. Iya, sisinya Danilo terus yang diincar gitu. Kalau menurut gue lawan juga sepertinya udah ngelihat oh larinya memang udah kurang juga ya Bang ya sekarang ya. Iya, Gitu. Gol iya. kedua enak banget ya Danilo mepet jagain gawang, Di Grea udah lewat, dia ambil ke tengah, di shoot langsung di situ. Dan parahnya adalah gelandang Juve gak ada yang nutup di situ Bang. Iya, Ketinggalan semuanya kan. Tinggalan semua di shoot masuk langsung gitu. Jadi dua gol yang menurut gua bukti bahwa kurangnya koordinasi lini belakang yang baik ya yang dilakukan Juventus kemarin sih Bang. Gitu sih. oke, kalau gitu, terima kasih, Bung Riki, Bro Riki Agustriana. Sekarang gue mau nanya nih ke Bro Riki Andreas nih. Menurut lu, man of the match, pemain terbaik lawan Parma kemarin siapa dan alasannya apa nih? Kalau gua menilai Timothy Weah, selain dia nyetak gol, kontribusinya juga cukup kelihatan ya Ya, dalam pertandingan semalam. Dalam dua gol dia terlibat. Walaupun kita nggak bisa mengesampingkan pergerakan-pergerakan Conceição ya. ya. Seperti dibilang Bro Bro Ricky barusan, kalau nggak ada peran Conceição mungkin juga nggak terjadi tuh dua Nah, gol itu. iya Jadi betul. tapi menurut gua tetap Kredit Timothy Weah. poinnya ya buat Ya, Timothy Weah betul. lah ya. Ya, Terus kalau ya yang pemain yang paling jelek lah. Nah, ini menurut Bro Ricky Andreas gimana? Pemain paling jelek udah jelas ya. udah jelas lah Danilo lah. Kenapa, 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 Ya, kenapa? ya mungkin mungkin secara umur juga udah nggak muda lagi ya. Jadi diajak Iya. sprint juga sudah kalah ya fisiknya. Terus juga koordinasi sama Gatti juga semalam berantakan lah. Jadi memang kedepannya Mota harus mempertimbangkan duet Gatti sama Kalulu lah. Iya, 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 iya.
Kalau menurut Bro Ricky Agustrian gimana, Bro? Aduh. Ya, oke, gue sih menilai bahwa Juventus sebenarnya sedikit kehabisan bensin ya bang ya. Gue melihat Ya, pertandingan semalam itu Juventus kelihatan kedodoran ya, gitu ya. ya. Mungkin dampak dari beberapa hari sebelumnya mereka melawan Inter. Di sini Hmm, konsentrasi pemain juga udah menurun jauh ya menurut gue ya. ya, Makanya terlihat kontrol bola, umpan bola ke pertahanan juga tidak terorganisir gitu kan. Jadi ya. menurut gue di babak kedua apalagi ya Juve udah lebih sebenarnya Juve bermain lebih bagus di babak kedua gitu, tapi terlihat fisik udah terkuras habis sih. Masuknya tiga pemain juga gue bilang belum cukup mampu untuk mendorong performa comeback ya bang ya. Jadi memang Ya, sudah ya, terlalu ya. telat untuk masuknya gitu. Jadi menurut gue ada efek dari pertandingan melawan Inter kemarin, tapi sebenarnya di sisi lain memang pemain Juventus terlihat seperti nggak siap aja sih bang menghadapi pertandingan semalam gitu. Jadi Oh, template semuanya udah kebaca gitu. Pertandingan yang sebenarnya bisa dengan mudah diatasi gitu, tapi karena Juventusnya bermain seperti ini, pertama mungkin masalah fisik, terus susunan pemain yang template gitunya, ya, role pemainnya tuh template gitu bang. Artinya betul. peran dan pergerakan pemainnya di settingnya terbatas di situ-situ aja gitu. Jadi nggak ada penyegaran menurut gua gitu bang. Jadi Iya, benar. ya begitulah bang jalannya pertandingan monoton. Makanya Ya, nggak ya, menang. ya. Iya, memang udah disayangkan, tapi apa boleh buat ya, karena udah Iya, terlalu fokus mempersiapkan melawan Inter, yes, Grande Partita, Derby d'Italia, jadi lawan iya, Parma agak ngos-ngosan habis bensin lah ya iya, gitu ya. Oke deh yes. kalau gitu nggak berasa juga nih waktu udah memisahkan kita juga. Jadi kita tutup aja dulu sesi materi yang sekarang, kita lanjut di lain waktu. Seperti biasa, gua nggak bosen-bosen ngingetin kalian semua yang nonton video kita, sampaikan ke semua teman-teman, jangan lupa klik subscribe, komen, share, dan pastinya jadwal membership juga kita harus join dong, karena kalian bisa mendapatkan manfaat seperti Bro Ricky Andreas ini, bisa tampil bareng narasumber-narasumber kece kita yang kayak Bro Ricky juga. Jadi kalian kalau udah join membership nanti, jangan lupa konfirmasi ke nomor PIC yang ada di channel YouTube Suara Juventini. Nanti kalian bisa gabung ke grup WA, grup WhatsApp yang nggak ada matinya, dari pagi sampai pagi lagi tetap ada informasi-informasi yang baru, dan tentu saja nggak ketinggalan berita kalian tentang klub kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Juventus. Oke, thank you ya teman-teman semua. Bro Rick, Siap. Bro Ricky juga nih. Thank you. Kita Terima kasih. ucapin seperti biasa, yel-yel kebanggaan kita, Vino alla fine. Forza Forza Forza! Juve. Juve. Wey. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Oke, Thank dadah. you.